Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah lihat foto-foto beliau? Siapakah beliau? Betul, beliau adalah Raden Mas Haji Umar Said Cokro Aminoto, pendiri Sarekat Islam. Pada pertemuan kali ini tentang pendidikan sejarah perjuangan bangsa, kita bahas siapakah beliau, Mas Cokro Aminoto. Dan beliau dilahirkan di Ponorogo pada tanggal 16 Agustus 1982 dan beliau wafat pada tanggal 17 Desember 1934. Beliau adalah pendiri Sarekat Islam pada bulan Mei 1912 yang sebelumnya bernama Sarekat Dagang Islam yang didirikan oleh Sumaudin yang ada di Solo. Karena perkembangan waktu pada waktu itu pergerakan dagang terlalu sempit, maka kata dagangnya dihilangkan menjadi Sarekat Islam. Dan perlu diingat, Sarekat Islam itu sampai sekarang masih ada. Dulu pernah ikut menjadi partai pemilu setelah reformasi dan sekarang masih ada, walaupun tidak sebesar dulu, tetap ada. Hos Cokro Aminoto adalah guru pergerakan. Murid-murid beliau adalah Soekarno, Simaun, Sekar Maji, Marijan, Kartosuwiryo, Aliman, Muso, Tan Malaka. Tokoh-tokoh pergerakan itu pernah hidup atau pernah satu tempat di rumah beliau, ngekos. Di sanalah mereka digembleng tentang pergerakan, tentang ideologi. Beliau sangat benci Belanda. Dia sadar betul bahwa Belanda di Bumi Putra, di India Belanda, Belanda waktu itu yang ada di Jawa adalah kaum penjajah. Mereka menyedot sumber daya manusia, menyedot sumber daya alam untuk negaranya. Dan ternyata Hos Cokro Aminoto itu terah kusumo rembesi madu, leluhur orang-orang hebat. Ayah beliau Cokro Misuno, seorang Odono atau di bawah kabupaten, mungkin perbandingan sekarang kecamatan. Kakek beliau Adipati Cokronegoro, Bupati Ponorogo. Buyut beliau Ki Ageng Hasan Besari II, yang Hasan Besari I itu gurunya Sultan Agung atau disebut Kiai Jejer. Dan Pondok Hasan Besari itu sampai sekarang masih eksis. Yang kita tahu Pondok Gontor Darussalam itu adalah dulunya cikal bakalnya pondoknya Mbah Hasan Besari. Dan Sunan Pakubuwono III Bikang Sunuwun itu termasuk warengnya. Dalam pengembangan pikiran Hos Cokro Aminoto terkenal trilogi, dan itu ditanamkan dalam pada para pergerakan. Setinggi-tingginya ilmu, semurni-murninya tauhid, sepintar-pintarnya bersiasat. Pesan itu disampaikan kepada murid-murid beliau para pergerakan. Dan ada pesan lagi yang menggugah pola pikir, kesadaran Bapak Revolusi kita. Bukan Bapak Revolusi, Bapak Proklamator kita, Insinyur Soekarno. Kalau menjadi pemimpin yang besar, haruslah memulai dengan menulis seperti wartawan, bicara seperti orator. Maka ajaran itu terpatri di dalamnya Soekarno waktu itu. Dia belajar berorator, belajar menulis, belajar menyampaikan gagasannya, dan gagasan-gagasan itu diterima, dan beliau bisa mengantarkan Indonesia
ke gerbang kemerdekaan sebagai jembatan emas. Dan host Cokro Aminoto pada masa pemerintahan Bapak Soekarno pada waktu itu bergelar pahlawan nasional, dan oleh tokoh-tokoh pergerakan pada waktu itu host Cokro Aminoto disebut Raja Tanpa Mahkota, Raja Jawa Tanpa Mahkota. Dengan gagasan ide-idenya dia berhasil menggerakkan semangat para pergerakan nasional untuk kemerdekaan negara Indonesia. Terima kasih. Ketemu lagi kepada kesempatan yang akan datang. Tetap cintailah negara Indonesia, cintailah sejarah Indonesia, biar kita tahu bahwa Indonesia negara hebat. Leluhur kita, pejuang-pejuang kita, pendiri negara ini orang-orang hebat. Tetap Indonesia Jaya, Pancasila Sakti, NKRI abadi, Bhinneka Tunggal Ika kita rawat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.